tempat yang indah, dan di tempat ini yang kita rencanakan akan bikin bendungan besar. Salah satu prioritas yang akan kita lakukan untuk menanggulangi banjir di kota, di Merak-Urak sampai ke Jenuh, itu adalah di tempat ini. Ini mudah-mudahan bisa berhasil. Sekarang ini baru dalam kajian SF. Dengan adanya bendungan ini, saya sudah sampaikan ke Pak Bu, memang kita sudah komunikasi dengan Kementerian PU supaya bisa anggarannya sharing, karena anggaran sangat tinggi sekali. Namun bisa maupun tidak bisa sharing, wajib keberadaan bendungan ini dalam periode saya ini. Ini saya mohon masyarakat jangan salah paham. Kadang-kadang belum tahu teknisnya apa yang akan dilakukan, sudah ada isu nanti orang sekitar sini akan tenggelam semua. Padahal dengan adanya bendungan di sini ini, selain menyelamatkan banjir, ingin meningkatkan hasil pertanian di wilayah kita ini. Di wilayah ini sudah barang tentu kalau sarana prasarana untuk pariwisata mas sudah pasti akan kabut dengan adanya pembangunan di sini ini. Karena kalau musim kemarau, ini airnya bisa digunakan untuk pengairan di sekitar ini. Saya memberikan apresiasi kepada teman-teman wartawan yang tergabung dalam ABS yang kegiatannya bukan hanya mencari berita, kemudian memberitakan. Yang kita saksikan tadi kegiatan sosialnya, kegiatan membangun lingkungannya, dan katanya sudah dilakukan setiap tahun. Ini saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya, dan mudah-mudahan bisa istiqomah setiap tahun melaksanakan acara seperti ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sangat berharap dan sekaligus mendoakan semoga semua media ini, terutama yang di bawah RTS ini, bisa selalu eksis. Supaya bisa selalu eksis, maka harus dipertahankan kepercayaan publik. Supaya kepercayaan publik ini bisa dipertahankan, maka bikin berita-beritanya berita yang valid, berita yang seharusnya dibesarkan juga harus dibesarkan, berita yang semestinya tidak harus dibesarkan tidak harus dibesarkan. Profesional yang sudah dilakukan selama ini bisa kita pertahankan, bisa dipertahankan terus menerus, insya Allah akan selalu bisa eksis. Karena kepercayaan publik itu adalah modal segala-galanya. Salah satu berita yang mestinya besar yang harus dibesar-besarkan, ambil satu contoh saja. Di Tuban ini dengan keberadaan industri, dengan keberadaan pabrik-pabrik di Tuban ini belum menunjang, belum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Ini Pak Pras, ini saya tidak membenarkan juga tidak menyalahkan. Supaya isu-isu ini nanti bisa dijawab, saya minta semua perusahaan itu membuat titik nol di daerah-daerah yang ada atau di daerah-daerah keberadaannya. Umpama Polsim di Kecamatan Lambak Boyong, Semen Gresik di Kecamatan Kerek dan juga Kecamatan Merak-Urak, dan nanti Rosneft ada di Kecamatan Jenuh dan juga Lambak Boyong, kemudian Pertamina IP ada di Rengel, ada di Soko. Ini bikin titik nol masyarakat situ
kemiskinannya berapa, potensinya apa, kemudian kiat-kiatnya kalau sudah melakukan CSR itu sudah bisa meningkatkan kesejahteraan sejauh mana. Sehingga dari titik ini tahun depan yang asalnya sekarang kemiskinannya anggap saja itu 17%, di daerah di sini harus bisa menurun menjadi 12%. Jangan sampai di daerah sekitar pabrik, daerah sekitar industri, masyarakatnya ada isu-isu semakin miskin. Dan itu nanti kerjasama dengan Pemkab sehingga nanti bisa jawab, ini loh bukti akademisnya, ini loh bukti kenyataannya bahwa keberadaan pabrik itu adalah mensejahterakan masyarakat. Kemudian yang terakhir, para rekan wartawan itu adalah orang yang paling pinter. Kenapa saya sampaikan yang paling pinter? Belajarnya terus menerus, tidak mengenal waktu, tidak mengenal hari libur, dan yang dipelajari adalah semua aspek lingkungan. Rekan wartawan paham, dunia bisnis rekan wartawan paham, di dunia industri paham, pertanian paham. Saya yakin rekan-rekan wartawan itu adalah kalau mau dijadikan atau dijadikan pengetahuannya itu sebagai modal kesuksesan itu sangat amat menunjang. Karena apa saya sampaikan hal semacam ini, saya tadi guyon sama Pak Dandim, nasib wartawan itu seperti nasibnya Kodim. Sama-sama 4 pilar, yang satu naiknya motor, yang satu naiknya itu Prada, yang satu Innova, yang Dandimnya motor sendiri. Berarti Dandim dengan para wartawan itu senasib. Tetapi sosialnya memang kurang terjamin. Tapi saya yakin dengan bekal ilmu itu bisa mengembangkan ilmu itu menjadi pengusaha, bisa menjadi petani, bisa. Kalau kita lihat yang tinggi seperti Pak Dahan Lehan, semua bidang beliau itu menguasai. Kalau kita ngambil yang rendah-rendah saja, sekarang Pak Zaini itu mengembangkan bisnis juga jalan. Inilah untungnya bagi wartawan. Kalau sekarang ini mungkin status sosialnya ini masih belum layak, tapi kalau diniati apa yang saya lakukan ini adalah untuk belajar, mempelajari semua yang ada di alam ini, maka disinilah merupakan titik awal untuk keberhasilannya. Tapi jangan lebih dari usia 40 tahun. Seperti Pak Suroso ini kan usianya sudah di 40 tahun. Kalau sudah di atas 40 tahun Pak Suroso, ya rabi rawani. Jadi ketika saya mau menginjak usia 40 tahun ini sudah tepat gitu Pak Suroso ya. Ya tidak apa-apa, disyukuri saja. Orang yang syukur orang yang paling enak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Sekali lagi saya juga terima kasih pada Pak Ali Mansur sebagai bapak penghijauan yang selalu mendorong perubahan ini hijau. Bukan hanya mendorong pakai retorika kayak bupati gini, tapi mendorongnya dengan langkah yang nyata, menyediakan semua bibit yang dibutuhkan. Siapa yang mau dipersilahkan untuk ngambil. Tepuk tangan untuk Pak Ali Mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.